Halo guys, jumpa lagi bersama saya Dani dalam acara Seksi Sekedar Informasi. Di komentar video kemarin ada salah satu netizen yang pengen bahas tentang corona yang sekarang sedang hits-hitsnya dalam pandangan Islam. Kenapa sih kita itu harus memandang corona dari perspektif Islam? Tentu karena corona ini terjadi menjadi pandemi di seluruh dunia, dan salah satunya ada pada di negara-negara yang warga negaranya itu mayoritas Islam. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa share, like, comment, and subscribe channel ini. Karena dengan subscribe lalu diklik loncengnya, kalian semua sudah membangun channel ini agar menjadi semakin jos. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang keadaan corona di Indonesia. Bahkan mungkin di luar Indonesia, di seluruh dunia yang mayoritas warga negaranya itu umat Islam. Maka corona ini yang menjadi pandemi sangat serius bagi seluruh warga negara harus kita tinjau dari perspektif Islam. Karena kita pribadi adalah seorang muslim, maka kita mencoba bagaimana melihat corona ini dari pandangan sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena ternyata dari dampak corona itu menimbulkan hal-hal yang berhubungan dengan Islam. Contohnya ada fatwa yang berhubungan dengan fatwa Islam. Bahkan di negara lain ketika seseorang azan adalah salah satu lafaz yang diganti menjadi as-sholatu fi buyutikum, yang artinya sholatlah kalian di rumah kalian. Sampai-sampai seorang muadzin ini menangis ketika mengucapkan lafaz tersebut. Itu dalam rangka mencegah corona agar tidak terjangkit dan semakin meluas, khususnya bagi orang-orang Islam. Lalu kita juga tahu bahwa di negara Arab sendiri, Makkatul Mukarramah, Ka'bah ini sempat ditutup gara-gara pandemi corona. Tapi artinya ditutup ini bukan untuk tidak ada lagi umroh, tidak ada lagi ibadah, bukan. Tapi untuk mensterilkan agar Makkatul Mukarramah, Ka'bah menjadi steril, menjadi lebih bersih, dan kemudian akhirnya dibuka kembali dan diperbolehkan untuk beribadah di tempat tersebut. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Nah, di Indonesia sekarang yang lagi benar-benar hits yaitu tentang fatwa MUI. Bahwa salah satu fatwanya itu mengatakan kita boleh sholat zuhur sebagai pengganti sholat Jumat. Nah, dari sinilah ada beberapa hal yang harus kita benar-benar pahami dari fatwa tersebut. Jangan sekedar hanya melihat, wah enak dong sholat Jumat diganti menjadi sholat zuhur. Atau sebaliknya, wah ini fatwa bahaya ini, mengubah sholat Jumat ke sholat zuhur. Itu apa dalilnya ini? Dalilnya. Kebiasaan ini bertanya-tanya dalilnya. Nah, kita harus pelajari betul-betul fatwa tersebut. Bahwa di fatwa itu kita boleh mengganti sholat Jumat menjadi sholat zuhur ketika berada di zona merah, bro. Di zona merah. Bukan semua wilayah Indonesia lalu kita seenaknya aja sholat Jumat ganti jadi sholat zuhur, ya kan? Nggak bisa begitu. Tapi ketika berada di zona merah yang notabene itu sudah banyak sekali orang-orang yang terjangkit corona, bahkan orang yang dalam pengawasan, orang yang mungkin suspek corona, sehingga wajar agar tidak meluas lebih banyak lagi, maka di zona merah boleh mengganti sholat Jumat menjadi sholat zuhur. Lalu ketika kita ingin sholat berjamaah di zona merah, boleh kita ganti juga, tidak di masjid tempatnya, tapi di rumah berjamaah dengan keluarga. Jadi kita jangan mempersulit diri lah. Ketika kita sudah mendapatkan fatwanya dari MUI, ketika kita sudah mendengar dari Imam Besar Masjid Istiqlal, ketika kita sudah membaca
berita-berita di media online Islami, semua mengatakan bahwa jangan sampai kita gagal paham bahwa untuk mencegah di zona merah kita sholat di rumah. Lalu bagaimana kalau tidak berada di zona merah? Artinya zona yang masih sedikit atau masih tidak ada mungkin ya, atau masih belum terdengar kasusnya. Ya seperti saya pribadi, alhamdulillah Jumat kemarin saya masih sholat Jumat di masjid. Kenapa? Karena saya tidak berada di zona merah dan saya menjadi korban, bukan korban, artinya pekerja yang mendapatkan bonus diliburkan selama 14 hari tidak ke Jakarta. So kalau seperti saya sholat Jumat tidak berada di zona merah yang masih sedikit, kita tetap sholat Jumat di masjid. Mudah-mudahan pandemi ini segera mereda, tidak ada yang terkena lagi, vaksinnya sudah mulai diuji cobakan, segera mendapatkan obatnya lalu disebarluaskan ke seluruh dunia. Lalu bagaimana dengan konspirasi bahwa dengan corona ini terjadi konspirasi agar masjid-masjid itu kosong, tidak ada orang Islam yang sholat lagi di masjid? Saya rasa itu bukan satu bukan satu tujuan yang berbahaya. Kenapa? Karena contohnya ketika Ka'bah itu disterilkan lalu dibuka kembali, umat muslim pasti akan datang lagi. Sama seperti ketika masjid berada di zona merah tetapi di zona tersebut sudah tidak ada lagi penyakit atau wabah corona ini, sudah ditemukan vaksinnya, sudah mendapat obatnya, maka insya Allah masjid-masjid akan kembali seperti semula, digunakan untuk sholat berjamaah, digunakan untuk sholat Jumat, dan kita semua beraktivitas seperti sedia kala. Maka kita semua berdoa mudah-mudahan wabah ini segera selesai, mendapatkan obatnya, dan diangkat penyakitnya semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Ingat, tetap boleh diskusi tanpa emosi karena kita seksi. Sekedar informasi. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Bunyikan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika ada video baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.